Halo teman-teman semua, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana penghitungan diakurate untuk soal kas dan bank dan aktiva tetap. Di sini langkah pertama dapat klik di bagian kas dan bank. Selanjutnya untuk pada soal sendiri, langkah selanjutnya yaitu klik pada menu penerimaan atau penerimaan baru. Selanjutnya di bagian paling atas di deposit, klik pada menu Bank Mandiri sesuai pada transaksi yang pertama, yaitu setiap tanggal 1 telah dikreditkan atas akun Bank Mandiri perusahaan untuk mendapatkan bunga deposito sebesar 180.000. Jadi kita bisa klik di sini untuk tanggalnya sesuai dengan yang ada pada soal, yaitu tanggal 1. Untuk memonya sendiri kita tulis pendapatan bunga deposito. Selanjutnya untuk amount-nya bisa kita tuliskan sebesar 180.000. Begitu juga di account name-nya kita tulis sesuai yang ada pada soal di transaksi yang pertama, yaitu pendapatan atas deposito atau pendapatan bunga deposito. Jika sudah, tuliskan saja pada memo seperti yang tertera di atas, pendapatan bunga deposito. Jika sudah seperti ini, pastikan untuk dapat dicek kembali sebelum melanjutkan ke transaksi yang selanjutnya, yaitu kita bisa klik di transaksi berulang karena pada soal dituliskan setiap tanggal 1. Jadi setiap tanggal 1 di setiap bulan pada tahun tersebut. Kita klik di bagian transaksi berulang, tampilannya akan seperti ini. Nanti di periodenya sudah tepat, yaitu bulanan, referensi Bank Mandiri, dan di berapa kalinya bisa ditulis sebanyak 12 kali. Jika sudah, bisa disimpan dan tutup. Jika di bagian sini sudah, juga bisa diklik simpan dan tutup. Selanjutnya di transaksi kedua, setiap tanggal 6 telah didebet atas akun bank BCA perusahaan untuk membayar biaya administrasi bank sebesar 25.000. Kita klik di bagian pembayaran baru. Kita tuliskan sama seperti transaksi pertama, yaitu bank BCA sesuai pada soal. Terus di tanggal juga dituliskan setiap tanggal 6, berarti klik tanggal 6 pada awal bulan Januari. Memonya juga sama seperti soal, membayar biaya administrasi bank. Jika sudah, kita tuliskan saja amount-nya sebanyak 25.000. Dan tuliskan pada account name-nya, yaitu membayar biaya administrasi bank. Di sini kita bisa klik di bagian biaya administrasi bank dan buku cek giro. Langsung saja kita untuk mengisi memonya biaya administrasi bank. Setelah itu bisa diklik di transaksi berulang seperti pada transaksi yang pertama, karena di soal tercantum kalimat setiap tanggal, jadi ada periode bulanannya. Kalau sudah diklik di transaksi berulang, pastikan semuanya sudah diisi dengan benar, yaitu di berapa kalinya kita bisa tuliskan sebanyak 12 kali sesuai dengan jumlah bulan yang ada pada tahun, jadi 12 bulan. Keterangannya juga bisa kita isi, membayar biaya administrasi bank,
Terus pada nomor form atau nomor faktur itu bisa diceklis saja 12 kali, dan masukkan nomor form atau faktur bisa di checklist untuk mengetahui nomor faktur setiap bulannya. Nah, jika sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika semuanya sudah dirasa benar, pastikan dicek sekali lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jika sudah, bisa diklik di bagian simpan dan tutup untuk melanjutkan ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga yaitu setiap tanggal 10 telah didebet atas akun Bank Mandiri untuk membayar biaya administrasi bank sebesar 15.000. Kita bisa klik seperti pada transaksi kedua, yaitu pembayaran baru. Sama seperti yang sebelumnya tadi, kita pilih untuk banknya dulu, yaitu Bank Mandiri. Selanjutnya untuk tanggal, di setiap tanggal 10 Januari mulai dari 2024 di setiap bulannya. Selanjutnya bisa ditulis biaya administrasi bank untuk di memonya dan dituliskan di amount sebanyak 15.000. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya sama, kita memilih administrasi bank dan cek giro dan buku atau cek giro. Untuk memonya dituliskan biaya administrasi bank untuk Bank Mandiri. Selanjutnya jika sudah, pilih transaksi berulang. Dan dituliskan sama seperti yang sebelumnya 12 kali. Checklist bagian nomor form dan faktur, dan tampilannya akan seperti ini mengikuti jumlah bulan yang ada pada tahun tersebut, yaitu sebanyak 12 kali. Jika sudah, bisa disimpan dan tutup untuk lanjut ke transaksi yang keempat. Yaitu transaksi yang keempat, setiap tanggal 15 telah dikreditkan atas akun Bank Mandiri untuk perusahaan untuk mendapatkan bunga deposito sebesar 350.000. Bisa diklik di bagian deposit, yaitu diisi di Bank Mandiri dan tanggalnya 15 Januari, serta di memonya dituliskan saja pendapatan bunga deposito. Untuk amountnya sesuai yang tertera pada soal, yaitu sebanyak 350.000. Kita tuliskan seperti yang pada transaksi yang pertama. Selanjutnya di sini bisa diklik pendapatan bunga deposito dan pastikan tidak terlewat untuk setiap transaksinya atau untuk setiap step by stepnya agar sesuai dengan yang pada awal tadi. Kita bisa ke transaksi berulang, terus diklik sebanyak 12 kali, keterangan bisa diisi pendapatan bunga deposito. Selanjutnya di nomor form atau faktur bisa di checklist saja, dan jika sudah, pastikan untuk dicek kembali dan disimpan dan tutup untuk melanjutkan ke transaksi yang terakhir. Di transaksi yang terakhir, di soal tertulis setiap tanggal 15 telah dikreditkan atas akun Bank Mandiri atas pendapatan sewa sebesar 3,5 juta.
Jadi kita pilih di penerimaan baru untuk Bank Mandiri, lalu di tanggal dituliskan di tanggal 15 Januari untuk memulai transaksi berulangnya. Memonya juga bisa ditulis pendapatan sewa. Pastikan tidak salah memilih menu di mana kredit atau debit itu sudah benar. Di account name-nya juga kita bisa tulis pendapatan sewa. Jika di sini tidak ada, berarti dapat dituliskan biaya lain-lain di bagian account name-nya. Karena di sini tidak ada dan biaya sewa juga hanya ada 2, kita bisa pilih untuk pendapatan yang lain-lain. Karena memang pendapatan sewa itu bukan dari sewa gedung atau sewa gedung yang dibayar di muka. Di memonya bisa dituliskan untuk pendapatan sewa. Pastikan tidak ada yang kesalahan atau tidak ada yang terbalik. Oke, jika sudah, bisa diklik di bagian transaksi berulang. Karena pada soal juga dituliskan untuk setiap tanggal 15 di setiap bulannya. Jika sudah sama seperti yang awal sebanyak 12 kali, keterangannya juga bisa diisi pendapatan sewa dan nomor faktur atau nomor file bisa di checklist. Jika sudah bisa disimpan dan tutup. Ini juga bisa disimpan dan tutup kembali. Jika sudah seperti itu, selesai sudah untuk penghitungan dari kelima transaksi selama tahun 2023 ini. Untuk melihat hasilnya kita bisa ke bagian daftar. Selanjutnya kita pilih ke buku bank. Kita bisa pilih ke aktivitas, selanjutnya ke buku bank. Dan kita pilih ke bagian pembayaran terlebih dahulu untuk mengecek hasil yang penghitungan kita tadi. Pertama-tama, setelah tampilannya seperti ini, kita bisa pilih di bagian menu print. Pastikan pada saat memilih menu print, tanggal untuk difilternya bisa dirubah sesuai dengan tanggal yang kita pilih tadi. Nah, jika tidak, akan menjadi seperti ini atau kosong di bagian printnya karena tanggalnya belum diubah sesuai filter di awal. Kita bisa rubah di bagian darinya saja. Di sini saya akan tulis Juni 2023. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Ada 2 pembayaran atau 2 penghitungan. Untuk di debit, di pertama ada Bank Mandiri dan di yang kedua ada Bank BCA. Selanjutnya, untuk keringkasan dari penerimaan, kita bisa ke daftar, terus kas and bank, kita klik di bagian penerimaan. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini dan filter tanggalnya bisa diganti ke tahun 2023. Perbarui untuk mengecek. Selanjutnya kita bisa pilih print dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada 3 transaksi yang dimana
pendapatan sewa, pendapatan bunga deposito Bank Mandiri, dan pendapatan bunga deposito untuk di Bank BCA. Jika memang dirasa sudah benar dari penerimaan dan pembayaran, kita bisa save untuk bagian penghitungannya ini, dan apakah sudah sesuai dengan transaksi yang awal tadi. Selanjutnya yaitu ada untuk pengecekan yang terakhir, di mana kita bisa mengecek di bagian buku bank. Dan ini untuk tampilan dari penerimaan tadi. Ada pendapatan sewanya 1 dan pendapatan deposito dari Bank Mandirinya ada 2. Pastikan juga untuk di bagian tanggal sudah benar sesuai yang tertera pada soal. Dan tentu saja untuk keterangan serta untuk jumlahnya dipastikan lagi dapat dicek kembali. Jika sudah, kita bisa klik daftar, terus ke cash and bank, dan buku bank. Kita bisa klik print sesuai dengan saldo awal yang kita tuliskan pada langkah-langkah akurat tadi.